Bu, nggak usah terlalu cinta sama suami, karena suaminya juga belum tentu. Ya enggak Bu, jangan jawab kayak gitu ya, jangan suuzon ya, mancing pertanyaannya. Bu, dulu ibu menikah dengan suami niatnya pengen bahagia kan? Kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah? Bukan Bu, astagfirullah. Ya Allah, jangan kufur ya. Udah tenang aja. Udah masak buat suami, "Pah, sarapan dulu." "Aduh, maaf mah, ada janji mau sepedahan sama teman kantor." Gimana perasaannya? Kesel. Kenapa kesel ya? Jawab, janji adalah hutang, Pak. Tepati, saya tidak ingin punya suami yang tidak membayar hutang. Berangkat, Pak. Gak usah pulang sekalian. Jangan kayak gitu ya. Ya sudah. Nih, ibu masak buat suami. Baru jadi pahalanya kapan? Ketika suami makan dan muji kah? Enggak. Suami makan gak makan, ibu udah masak atas nama Allah lillahi ta'ala. Saya pengen, ya Allah, saya masak itu karena pengen berbakti kepadamu ya Allah. Engkau memerintahkan aku taat kepada suami, ya udah aku nurut. Maka terima ibadahku ini ya Allah. Baru jadi pahalanya kapan? Nunggu suaminya makan? Enggak. Suaminya makan gak makan tetap dapat pahala gak? Tetap. Dan bisa jadi udah pahala si mamang yang jaga kebun, pahala si mamang yang kerja di rumah. Coba bayangin kalau ibu masak, baru jadi pahalanya nunggu suami makan dan muji. Atuh, capek. Kayak gini misalkan, dakwahin orang. Kok saya temenan sama dia 30 tahun kok. Ngingetin dia sholat gak mau sholat. Emang kapan jadi pahalanya? Nunggu orangnya baru mau sholat gitu? Enggak. Kita ngingetin orang sholat, orangnya sholat gak sholat tetap dapat pahala. Dia sholat Allah yang ngubah, kita gak usah ngaku-ngaku. Dia gak sholat, selagi niat kita lillahi ta'ala tetap jadi pahala. Kenapa ngambek? Ibu sedekah nih bangun masjid 10.000. Suatu saat ternyata masjidnya belum jadi, kita mati duluan. Di hari akhir dapat buku catatan amal. Dicek, loh kok gak ada yang 10.000? Komplain, kenapa yang 10.000 gak kecatat? Tidak mungkin ada jawaban dari langit. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Gak mungkin. Duit masih di kantong, hati udah niat, masjid belum jadi, udah jadi pahala. Meskipun pahala niat, dilakuin ada pahala tindakan. Bismillah. Ya udah, jadi ngapain atau ngambek-ngambek terus. Kalau udah tujuannya ke Allah. Ya. Satu, takut dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua tadi apa? Selalu menyesali yang sudah terjadi. Kadang ada yang bilang gini, kok lihat gerasi bapak itu kok. Kenapa Bu? Kien ya kien. Emang kenapa kalau bapak itu kien? Andai aja kok 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia. 40 Bu. Udahlah Bu, move on. Tapi dia suami yang baik kok. Ya ibu, dia jadi suami yang baik bisa jadi karena istrinya bukan ibu. Coba jadinya sama ibu. Ibu sering dengar kan di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Ya udah, mungkin yang hebat istrinya beliau. Kan dulu katanya minta yang terbaik, nggak jadi sama yang itu. Berarti terbaik, udahlah Bu, move on. Ya. Sampai ini ada kisah nyata ya, ibu-ibu naik ojek online. Begitu beres turun, lepas helm langsung bilang, nih ya bintang 1. Astagfirullah ibu, saya salah apa? Jemput tepat waktu, bawa pelan-pelan. Nyampe dengan aman. Helm 2 ya Bu. Ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Kenapa bintang 1 Bu? Si ibu buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya tahu nggak? Mantan diwai aing. Satu kalem Bu, move on. Karena nanti kalau nggak GTA, galau tiada akhir. Karena dia hidup di hari ini, tapi mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu stres. Jadi tema desu, nggak mau ngapa-ngapain. Tahu mah desu nggak? Iya. Yang lain mau semangat jalanin hidup dia. Oh nanti gimana? Nanti dolar naik gimana? Kamu bakal pakai dolar? Emang kamu paspor GEW gitu? Mau keluar negeri ge enggak? Masa bang ngambek duluan sih, bangun tidur ngambek, badan tuh kremuk, bohong.
Coba badan remuk betulan, bisa nggak bangun? Hiperbola. Keluar kamar, Bi, ada sarapan apa? Nasi kuning, Bu, yang di depan. Nasi kuning yang di depan itu, pucet. Dihina. Ya. Kuningnya pucat maksudnya. Tapi pelan-pelan dicemilin habis, kan nyebelin. Berangkat kantor, macet Depok. Parah Depok teh, najis geuleuh. Macet di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Keluar negeri juga padahal belum pernah. Bohong. Paling lihat di Google. Nyampe kantor berisik, marah-marah sendiri. Itu teman-teman pada nggak bisa diem. Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Ya. Coba kepala pecah di kantor, kan repot, darahnya harus dipel di mana-mana. Hiperbola, gitu lebay. Penderitaan gue nggak mau kalah. Ada apa nih? Ada apa ini? Dia jatuh dari motor. Apanya lepas? Spionnya. Saya pernah lepas kaki juga nggak apa-apa. Nggak mau kalah, aneh orang teh. Udahlah, haus validasi. Ya, sholat. Ada gambar Ka'bah di sajadahnya. Tiba-tiba nunjuk. Waktu itu saya sholatnya belah sini nih. Nggak ada yang nanya. Tiba-tiba pengumuman. Ibu kenapa ibu teh? Nges mangambek wae. Nanti ganti kira namanya Ibu Ambek Sejati namanya. Udah tenang, kalem. Ngelihat gajah. Gajah lucu ya kayak lambang ITB. Ibu tahu nggak suami saya lulusan ITB? Pengumuman lagi. Kucing lewat. Kucingnya lucu, seperti singa. Jadi ingat atau jalan-jalan di Singapura itu kan ya makin gak nyambung ya, maaf ya. Terserah ibu lah Bu, udah terserah Bu, terserah. Sering dengar yang kayak gitu? Didengarnya enak atau enak? Sering dengar yang begitu? Kedengaran jelas suaranya? Ya iyalah, orang suara sendiri ya kan. Udah tuh kalem, kita tuh ya Allah. Hidup enak tahu kalau beramal dan jadi kebaikan. Karena kalau kita berbuat yang Allah nggak suka, asli kita sendiri yang repot. Sering bohong, nanti orang nggak ada yang percaya, salah sendiri. Tidak amanah, nanti orang tidak akan memberikan kesempatan, salah sendiri. Digugat cerai, dimusuhin sama anak istrinya, ya bisa jadi punten gara-gara perbuatan kita ya. Terakhir penutup ya, pernah dengar cerita ini dari orang yang kerjanya ngasuh lansia di panti jompo. Dia bilang kayak gini, 85% dari semua lansia yang saya urus, beliau katanya sudah mengurus kurang lebih 500 lansia. Beliau bilang 85%-nya itu dari laki-laki, 15% perempuan. 85 kali 500 berapa? 435 seingat saya ya. Kenapa? Begitu ditanya, karena ternyata satu alasannya. Mereka semua mudanya bandel. Ya selingkuh, ya jajan, dan yang lain-lain. Terus tahu-tahu, ya ketika akhirnya, mohon maaf ya, jelas-jelas bapak sudah tidak setampan dulu, dan sudah jelas-jelas punya istri, terus ada wanita yang semuda itu mau sama bapak, kan pasti ada maunya. Masalahnya kita nggak melulu kaya dan sukses. Nah ketika akhirnya kita sudah ditinggalkan, padahal sudah hancur lebur semuanya, balik ke istri, nggak semuanya mau maafin. Nyari anak-anak, nggak semua, biasanya akan berpihak kepada ibunya. Makanya itulah kebanyakan punten ya, kebanyakan lansia yang nggak keurus di panti jompo, kebanyakan laki-laki. Ya tapi yang nonton banyakan perempuan, ini kumaha ya teh. Kiriminlah ke suaminya, ya hasil. Suami sendiri ya, jangan suami orang. Serius. Ini katanya logik kan. Yuk adu logika berarti. Punten ya. Perzinahan, perselingkuhan itu kejadiannya enaknya berapa lama sih paling? Punten ya. Kebanyakan iklannya. Jajanin tas dulu, jalan-jalan dulu. Kejadiannya di kamar paling 15 menit letoy. Naon ya.
Terus hanya demi sesuatu yang sebentar kayak gitu, mudah bagi Allah untuk mohon maaf ya, ngebangkrutin usahanya, rumah tangganya, istrinya marah, anak-anak yang gak suka, akhirnya naudzubillah pisah, ketemu anak jadi cuman seminggu sekali, sekalinya ketemu seminggu sekali juga anaknya selalu dalam keadaan muram, judes, benci karena sakit hati ngelihat bapaknya nyakitin hati ibunya. Terus akhirnya gara-gara ngelihat bapaknya kayak gitu dia kehilangan sosok ayah, akhirnya punten mohon maaf terjelibat LGBT, jadi lesbi. Hanya demi enak yang berapa menit itu, rela kehancuran kayak gitu. Logik tak katanya, pikir kayak akal benar-benar. Enggak, nurut sama Allah. Allah yang jaga. Allah yang jaga nanti anak cucu keturunan kita. Jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertakwa. Bismillah. Yuk, itulah kita cuman lagi tafakur aja. Cuman yang paling penting tadi gimana caranya tambah ingat sama Allah, tambah dekat sama Allah. Karena kalau nggak nyambung ke Allah, stres nanti ya, tidak bahagia. Dan tidak bahagianya nggak cuma di dunia. Kalau coba udah memaksiat terus, niatnya pengen bahagia dengan punya banyak uang, dengan ngajar jabatan, setelah punya segalanya tidak bahagia juga. Udah mah di dunianya nggak bahagia, apalagi nanti setelah wafat. Bagi yang sudah terlanjur, yuk taubati, kita bertaubat kepada Allah, Allah perbaiki sisa usia kita. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, mudah bagi Allah menghancurkan masa kini dan akhirat kita. Yuk dari sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz MC kita. Oke, Masya Allah. Gimana? Seru? Nah, ini buat teman Gemil, mungkin ada yang ingin. Iya, yang di Batunya anak kemarin makasih ya udah ngizinin ngaji di Tegal. Kok izin mohon maaf pas naik ke atas sepatunya tidak dilepas jadi nginjek karpet. Maafin Koko ya. Terus kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti bisa ngaji lagi ya. Jauh-jauh. Wah, jauh sekali. Memutuskan untuk saya menggugat cerai suami saya, gitu kok. Ya udah cukup segitu aja sharingnya. Bismillah. Terima kasih kok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Luar biasa ya. Ini perjalanan tunang katanya, silakan dong. Baik, bismillah. Masalah siapa yang zolim, siapa yang salah, itu sebaiknya udah bukan kita yang ngurus ya. Karena kita punya sebaik-baiknya pengadil, yaitu Allah. Kok tapi gimana kalau ternyata nanti sebetulnya yang salah bukan saya, tapi kenapa saya yang malah dijahatin, ya dicaci lah, dihujat, dimaki. Cacian dan pujian itu sama aja, gak masalah. Nanti akhirnya kita harus pada sampai di titik cacian, pujian, sama bunyi ember jatuh tuh sama aja. Karena kalau cacian dan pujian masih mempengaruhi hati kita, dicaci, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, berarti menunjukkan ada sesuatu di hati kita selain Allah. Ya. Jadi itu mah tenang aja. Yang penting tugas kita satu, jangan sampai kita yang zolim, udah selesai. Dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Selagi kita nggak zolim, udah aman. Meskipun akhirnya itu ya mohon maaf ya, ditalak, dijauhin sama orang-orang, dihina sama orang yang aslinya nggak ngerti duduk perkaranya juga apa, nggak masalah. Karena toh satu dunia benci kita, Allah sayang, siapa bisa menghalangi kita ke surganya Allah. Satu dunia cinta dan bersepakat pengen nyelamatin kita, tapi Allah nggak suka, kita juga yang repot. Jadi itu udah bukan sesuatu yang harus kita pikirin. Kalau masalahnya akhirnya ya sudah, itu sudah terjadi, talak sudah terucap, bahkan tadi sudah sekalian 3. Kalau paling cuma main ngingetin gini aja. Iya, di dalam Islam itu cerai itu sesuatu yang boleh. Tapi memang itu adalah sesuatu yang Allah tidak suka meskipun halal. Makanya Koko selalu meminta untuk sebisa mungkin perceraian itu selalu menjadi jalan paling terakhir. Dan harus dengan satu syarat, yaitu setelah akhirnya itu terjadi, tambah dekat sama Allah atau enggak. Contoh, misalkan ada seorang istri yang setiap kali sholat punggungnya disetrika sama suaminya. Misal, meskipun itu adanya di film azab ya. Maka dia misalkan pengen pisah hanya karena satu tujuan. Ya Allah, supaya saya pengen sholat tuh gak sambil disetrika.
Kalau itu tujuannya bagus. Ya, tapi kan kadang ini mah di luar sana sekali lagi. Kadang ada yang pengen pisahnya gara-gara sudah menemukan yang lain. Nemuin yang lainnya gimana? Ya karena misalkan ya genit ya apa ya. Supaya bukan karena itu, ya. Karena punten. Terus Allah buat apa ngasih contoh Asiyah sama Firaun? Asiyah kalau pengen egois mendingan saya tinggalin, nggak mungkin nggak ada yang mau, mantan ratu soleha pula. Rebutan itu yang pengen nikahin. Cuman kok beliau malah tetap lebih pilih dampingin Firaun. Nanti karena di Quran surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-11-nya, beliau tahu kalau dengan gara-gara aku bersabar ini lebih mudah bagimu ke surga. Bagiku ke surgamu ya Allah. Dan terbukti Nabi bersabda, ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asma, Sumayyah. Banyak wanita soleha. Iya mereka ahli surga, tapi mohon maaf, 4 wanita yang derajatnya paling tinggi di surga. Karena beliau punya tadi itu dia. Apa itu? Sabar. Allah berfirman Quran 339 surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Dekat kepadamu aku pilih ya Allah. Maka Allah mengembalikan semua yang mungkin di sini sedang punya masalah sama pasangannya. Silakan istikharah. Tapi mohon ambil keputusan yang mana yang dengan itu kita tambah dekat sama Allah. Iya, bisa jadi kita mungkin akhirnya udah terbebas dari orang itu. Tapi setelah itu kita yang tadinya waktu masih ada dia gara-gara dijahatin terus kita jadi rajin tahajud. Semenjak akhirnya lepas dari dia jadi kendor, jadi nggak ibadah. Jadi standarnya harus satu, bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Karena kalau akhirnya seperti itu pasti jadinya kebaikan. Ya izin, Koko amat sangat tidak mengetahui duduk perkara yang aslinya. Kalaupun ia diceritakan tadi baru satu sisi, tapi apapun yang terjadi, siapa yang paling beruntung dari setiap kejadian? Cuman satu, yaitu dia yang membuat apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Jadi setiap kali bertindak, pikirnya satu, ini Allah suka atau enggak. Ya. Bahkan nanti hidupnya bukan bertanya mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Udah gitu aja, pelan-pelan. Ya, semoga Allah mudahkan. Yang penting kitanya tambah takwa, tambah dekat, dan jangan kitanya yang zolim. Sisanya urusan mereka sama Tuhannya, sama Allah. Setiap kezoliman ada balasannya, dan kita jangan sampai ikut zolim gara-gara kezoliman orang. Udah gitu aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan jadi jalan tambah takwa ya. Wallahu a'lam bishawab. Anak sudah baik. Sekarang ke sebelah sini mungkin ada yang ditanyakan, kalau aku boleh. Silakan. Silakan sebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Dalam perjalanan hidup saya pernah khilaf hingga membuat hati seseorang terluka karena perlakuan saya. Saya sudah berusaha meminta maaf sebaik mungkin dan saya paham bahwa memaafkan tidak semudah memberikan telapak tangan. Meski begitu, penyesalan itu masih melekat dan sering mengingatkan saya tentang hukum tabur tuai dalam kehidupan. Saya benar-benar menyesali apa yang saya telah terjadi dan berusaha memperbaiki diri agar hidup saya lebih baik. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana caranya benar-benar berdamai dengan masa lalu, terutama ketika rasa takut itu muncul, seolah kesalahan itu menghambat doa-doa saya, meski saya yakin Allah mengetahui setiap niat baik dan usaha hambanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang megang hati dia juga Allah ya, tenang aja. Allah lihat kita sudah setulus apa bertobat ke Allahnya, minta maaf ke dianya. Orang macam-macam, dia ada yang perlu waktu, dia ada yang bahkan nggak bisa memaafkan sama sekali. Itulah makanya menjadi renungan bahwa kenapa jangan sampai zolim ke orang tuh gitu soalnya. Karena kalau zolimnya ke Allah, dosanya cuma kita sendiri sama Allah, ya Allah maha pengampun. Kalau orang kita kudu minta kehalalannya. Meskipun ya selagi kita sudah benar-benar buktiin kita sudah taubatan nasuha di hadapan Allah, mudah juga bagi orang itu memaafkan. Toh kalau nggak pun nanti akan Allah yang turunkan pertolongan. Pertolongan dalam apa? Kadang dalam bentuk yang pahit-pahit. Kayak izin dulu, kalau misalkan izin mohon maaf ya. Dulu usaha koko haram. Dan pulang dalam keadaan, tidak dalam keadaan bangkrut, jadi bawa uang. Dan mungkin kata Allahnya, katanya mau tobat, masa uangnya nggak dibuang semua? Ya Allah, saya nggak sanggup, ini terlalu melekat di hati. Terus akhirnya gimana? Mau nggak mau saya ditolong, karena buang sendiri nggak sanggup. Ditolongnya gimana? Ditipu sama banyak orang. Sampai kehabis, sampai jualan kaos kaki di trotoar, sampai ya jadi kurir, nganterin paket naik motor, abang-abang paket. Habis, marah. Buat apa habis kayak gini semua, mendingan balik lagi kayak dulu. Tapi ketika ngambek waktu itu mikir, ya juga ya, ini pertolongan. Karena sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram, buang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong orang. Terus kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana, waktu itu tuh hanya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Maka ini udah pernah nih zolim ke orang. Tobat ke Allah udah. Minta maaf ke orangnya udah. Allah yang tahu kadarnya seperti apa. Kalau menurut Allah itu tobat kita udah cukup, juga mudah bagi Allah untuk bikin kehidupan kita ke depannya jauh lebih baik. Tapi kalau menurut Allah nggak cukup, nanti Allah tolong. Kalau dalam kasus kok ya ketipu lah. Padahal orangnya orang deket banget. Ya. Sampai nanti kalau kita terus lempeng jadi orang yang berusaha jadi orang yang pengen jadi orang yang Allah suka, nanti akan ada titiknya, ada harinya di mana masalah yang datang lagi udah bukan menyakiti, bukan tiba-tiba hidup jadi nggak ada masalah ya. Karena setakwa apapun kalian, kadang suka dibilang, makanya takwa nurut sama Allah biar hidupnya nggak ada masalah. Mohon maaf, saya kurang sepakat. Karena nabi-nabi yang takwanya segitunya aja masalahnya malah tambah berat. Cuman itu dia, mudah bagi Allah untuk ngebuat ya beliaunya fine-fine aja gitu. Para nabi coba lihat ya, pahala banyak, dosa nggak ada, tapi dijahatin orang segitunya, tapi tetap mereka nggak pernah ngeluh. Di saat ada orang yang ya masalahnya mungkin bagi kita receh, tapi ngeluh terus hidupnya. Ya. Para nabi masalahnya banyak, masalahnya banyak, padahal pahala banyak, dosa tidak ada, tapi nggak ada yang dikeluhkan. Malah mereka berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Jadi bismillah, siapin diri, siapin tekad, ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Engkau yang tahu kadar dosa hamba ya Allah. Terserah engkau mau gugurkannya seperti apa ya Allah. Yang penting hamba pengen satu aja, hamba pulang ke hadapanmu dalam keadaan engkau ridho, hamba gak bawa dosa ya Allah. Kalau menurutmu ini sudah cukup, engkau bolak-balikan hati dia untuk maafin saya ya Allah. Kalau menurutmu belum cukup, hamba siap ya Allah. Harus kehilangan uang kah, ketipu kah, kepleset kah, jatuh dari motor kah. Sebagaimana, mohon maaf ya, di zamannya Nabi ada wanita yang dia ngaku ke hadapan ya Allah, Nabi saya habis berzina. Rajam saya. Masalahnya dia bawa bayi dalam perutnya. Lahirin dulu, bayi itu nggak dosa. Datang bawa bayinya setelah melahirkan, rajam saya Rasulullah. Bayi itu harus kamu susui, dia punya hak, susuin dulu. Setelah 2 tahun kemudian, ini anak udah megang roti. Lihat, dia sudah bisa makan roti, sudah bisa makan selain ASI. Rajam saya ya Allah. Akhirnya memang dirajam. Tapi diriwayatkan Khalid di situ sampai ketika kecipratan darahnya merasa jijik, ditegur. Toba. Sayyidina Umar juga protes, kenapa engkau mensolati wanita yang mohon maaf habis berzina ini? Kata Nabi, tobatnya wanita ini bisa mengampuni 70 dosa orang lain di Madinah dengan dosa yang lain yang lebih luar biasa. Karena coba, mana ada orang
Hari gini rela nuker nyawanya demi diampuni dosanya oleh Allah. Nggak semua orang mau. Sekaligus juga memang ada aturan fikih bahwa oh itu maksudnya tuh Nabi itu pengen udah dia tuh tobat aja, kenapa datang lagi? Sengaja ditunda sama Nabi. Tapi dia segitunya, maka fix itu pasti wafatnya dia benar-benar menjadi penggugur dosa yang pulang ke hadapan Allah udah nggak bawa dosa lagi. Ya. Tapi dia rela. Ya Allah, saya pernah salah nih. Dan saya pengennya satu, saya pulang ke hadapanmu nggak bawa dosa. Mati pun saya rela, ya Allah. Datang dia ke Nabi. Di saat semua orang berusaha menyembunyikan aib mereka masing-masing, dia datang dan mengakui dosanya. Maka teteh yang tadi yang bertanya, Masya Allah. Mengakui dosanya sudah. Minta maaf sudah. Sisanya udah terserah Allah, engkau yang tahu ya Allah. Yang penting aku cuma pengen satu, aku pulang ke hadapanmu gak bawa dosa. Sisanya terserah engkau ya Allah. Kalau bagimu tobatku sudah cukup, perbaiki hidup hamba ya Allah. Kalau bagimu belum cukup, bismillah, kuatkan hamba menghadapi penggugur dosa darimu ya Allah. Karena hamba lebih pilih digugurkan dosa di dunia daripada nanti setelah mati. Istilah, ya, nah, itu dicontohkan istilah oleh orang-orang yang seperti itu. Karena udah sisa usia hidup kita benar-benar jadi kebaikan, buktikan itu pertobatan kita benar-benar. Bahkan ada orang yang bisa masuk surga karena dosanya, bukan karena dosanya jadi pahala, bukan, tapi adalah orang-orang yang setiap kali dia setiap kali dia futur, dia selalu bangkit dengan ketaatan karena ingat ya Allah, ini orang lebih mudah ke surgamu ya Allah karena saya tahu ini kalian semua gak pernah punya dosa sebanyak saya. Maka dia setiap kali pengen futur, ya Allah, engkau mudah bagimu mematikan hamba kapan saja, tapi bukan yang engkau matikan malah mengisikan hamba untuk mengaji, ketemu orang baik. Maka yuk bismillah, selalu setiap kali futur bangkit lagi tambah taat, bangkit lagi ngaji lebih banyak, dakwah lebih banyak, ibadah lebih banyak. Kenapa? Dia ingat dosanya. Udah. Di saat orang lain gak peduli dengan dosanya, malah sibuk sama dosa orang lain. Tadi sang penanya malah sibuk dengan dosanya. Bismillah, itu adalah tanda kebaikan. Semoga Allah ampuni dosa kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Aman? Baik. Nah, kalau ini saya hari cuma hanya 2 yang Iya, waktu ya. Nah, ini pasti buat teman Mumil ya. Sebelum kita berdoa, ya semua ngasih informasi buat teman Mumil. Kalau Bapak ini ada beberapa program ya. Nah, saya sampaikan oleh Bapak. Baik, bismillah. Ini izin ada titipan dari tim, ada program-program yang harus disampaikan. Pertama, ada program dari Khairul Ummah ini yayasan kami yang sedang berusaha membebaskan lahan untuk supaya bisa, sekarang sudah jadi SMP-nya, pondoknya. Nah, tapi pengen bebasin lahan untuk supaya ada TK, SD, dan SMA-nya, sampai nanti ke masjid, sampai nanti ke gedung dakwah, dan yang lain-lain. Dan meskipun belum ada masjidnya, baru ada SMP-nya, ya sudah jalan semua program-programnya, termasuk bahkan yang kelas tahsin tahfiz yang terbuka gratis tiap Sabtu Ahad, dan juga ada berbagi tiap Jumat happiness, baik berbagi, ngeborong UMKM, dan yang lain-lain, sampai juga kajian-kajian. Maka bukalah kita sama-sama bagi yang pengen ikut bergotong royong untuk mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi kita semua. Yang kau tahu, kau nggak bisa balas apa-apa, tapi Allah pasti balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Pilihannya cuma 2, kalau nanti ada yang ikut berkontribusi, 1 paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. 2 paling lambat digantinya setelah wafat, jadi bekal kita setelah pulang ke hadapan Allah. Jadi setiap kali nanti ada yang sedekah dimanapun itu, aslinya dia cuma transfer, duitnya tetap milik kalian, cuma ditransfer dari rekening dunia ke rekening akhiratnya aja. Ya, maka monggo kalau ada yang pengen kontribusi silakan. Ya, itu dia 1. Terus sama apa lagi ya? Yang buku ya, buku mah ini nanti buku tadi sudah disampaikan ya, silakan nanti yang udah dapat bukunya, katanya kalau pengen foto atau tanda tangan mangga, tanda tangannya boleh tanda tangan masing-masing, harus tanda tangan koko ya, silakan ya. Sama yang umroh, kita nanti mau ada umroh tanggal 7 Januari, monggo kalau ada yang mau ikut barengan, tapi ini sudah hari-hari akhir untuk daftar ya, karena udah deket, silakan yang mau masih bisa. Dan itu nanti 9 hari direct, dari tanggal 7 Januari 9 hari.
sama Koko, sama Teh Yunda, sama si kembar. Maka izin kalau nanti ada yang ikut umroh, Koko minta tolong bantuin ngasuh ya, biar ya maaf yang ngerepotin ya. Sama satu lagi ada program yang haji. Nah ini ada haji, Koko kerjasama dengan travel yang dia ONH plus, ya ada sih yang haji regulernya juga, ada furodanya ada, tapi dia punya program ONH plus yang nanti yang VIP dan menantinya cuma 7 tahun masa tunggunya, bukan yang puluhan tahun. Itu per bulannya 3 juta selama 7 tahun, 84 bulan. Kalau sudah sampai 12 bulan nyicilnya, nanti oleh yang punya travelnya tanpa terlibat dengan bank lain atau apa, ya jadi langsung sama owner travelnya, ditalangin untuk supaya dapat antrian hajinya. Nanti sambil 6 tahun kemudian dilunasin, biaya hajinya lunas, antriannya juga udah waktunya berangkat. Daripada misalkan nabung 3 bulan, setiap bulan 3 juta, nanti setelah 7 tahun baru daftar, ya berarti setelah 7 tahun baru nambah lagi antrian lagi, berapa lama lagi. Jadi ini lebih cepat. Jadi silakan kalau ada yang mau, nanti yang dampinginnya juga bareng sama Koko juga, sama Teh Yunda juga insya Allah. Dan kalau si kembar udah gede mungkin bisa ikut berangkat ya. Silakan, ini program-program yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, kebaikan. Sisanya saya kembalikan lagi kepada Ustadz MC kita. Tafadhol. Baik, jadi ada 3 program yang ditawarkan Koko. Yang pertama mungkin ada yang ingin membeli buku dari Koko Denis, dan bisa menghubungi tim dari Koko Denis sebelah kiri, dan yang ingin menyumbangkan sedikit hartanya untuk pembangunan masjid. Ya, jangan pacaran ya, segera halalkan atau tinggalkan. Dan yang mau ikutan buat naik haji, juga bisa informasi lengkap ya nanti tim dari Korea. Kalau belum waktunya meninggal nggak akan bisa, tenang aja. Buat kita doa semuanya ya. Sudah. Aku doa dulu ya. Sudah ya. Nanti reguler mah ke kantor agama kalau ke Kemenak ya kalau nggak salah. 25 juta daftarnya. Ini lagi di Depok. Doa dulu. Bismillah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Ketahuilah doa yang baik pilihannya cuma 3 kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu 1 dikabul. Kalau nggak dikabul gimana? Dijauhin dari musibah. Ya harusnya kepleset nggak jadi, harusnya ketipu nggak jadi. Kalau masih kena musibah juga gimana? Maka yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Jadi selagi doa kita baik, pilihannya hanya 3 hal itu. Ya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup bangun, sujud, bertahajud, menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan hati kami hidayah ya Allah. Anugerahkan hati kami, hati yang takut kepadamu ya Allah. Ini hamba-Mu datang kepadamu ya Allah, mengakui salahnya, dosanya, kekurangannya. Kami takut dengan ganjaran atas dosa kami ya Allah. Tapi kepada siapa lagi kami bisa memohon ampun ya Allah? Siapa lagi yang kami tahu punya kuasa mengampuni dosa selain hanya Engkau? Siapa lagi yang kami tahu ampunannya lebih luas dari murkanya selain hanya Engkau ya Allah? Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami Engkau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Kau ampuni ya Allah. Kami takut. Bahkan kami takut bagaimana kalau nanti berpisah dengan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kami titip
Kami titip orang tua kami ya Allah, pasangan, anak-anak, Engkau yang genggam hati mereka ya. Jika ada orang yang kami sayang yang belum mau sholat, belum mau menutup aurat, masih bermaksiat, anugerahkan hidayah ya Allah. Kami tidak ingin hanya sebentar berkumpul di dunia, kami ingin kelak selamanya berkumpul di dalam surgamu ya Allah. Dan kami tidak tahu kapan usia kami berakhir. Kami tidak mungkin 24 jam membersamai mereka ya Allah. Kami titip mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Bahagiakan mereka. Kabulkan hajat mereka. Ampuni dosa mereka. Pertemukan dengan orang-orang baik. Jauhkan dengan orang-orang yang berniat zalim. Terima amal solehnya. Jaga mereka ya Allah. Kami tahu kami juga banyak dosanya. Bagaimana mungkin kami bisa menyelamatkan orang lain sedangkan amalan kami saja belum cukup menyelamatkan kami sendiri atas dosa-dosa kami ya Allah. Tapi Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, keturunan yang solih-solihah, yang hafidh-hafidh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, juga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Sumatera yang diterjang banjir. Maafkan jika ada sebagian dari kami yang merusak. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan izinkan kami pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Berkumpul dengan orang-orang yang kami sayang. Jadikan di hati kami hanya ada Engkau. Tidak terlena dan tergila-gila dengan dunia dan segala titipan yang hanya menjadi ujian. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Yang pernah sengaja menyakiti orang tua. Istighfar. Yang pernah membuat nangis orang tua. Istighfar. Yang pernah tidak taat kepada orang tua, pasangan, kepada Allah. Istighfar. Yang punya dosa kepada anak-anaknya. Ampuni kami ya Allah. Sungguh hanya dosa-dosa kami yang membahayakan kami ya Allah. Maka ilhamkan kami untuk bertobat. Ampuni dosa-dosa kami, sengaja tidak sengaja, telah lalu maupun baru akan terjadi, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Engkau tahu ya Allah. Engkau tahu semuanya. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang kami perbuat di saat sendirian. Ampuni ya Allah. Selanjutnya kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kumpulkan kami kelak di dalam surgamu ya Allah. Jangan membuat kami terpisah hanya bersama sebentar di dunia yang sangat singkat ini ya Allah. Kumpulkan kami kelak dalam kebahagiaan dalam surgamu ya Allah. Bersama-sama orang-orang yang kami sayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.